Selamat pagi adik-adik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Desmos yang bisa adik-adik lihat di layar berada di atas ini ya, Desmos. Nah, pada aplikasi ini saya akan mengajarkan cara membuat garis mendatar dan garis tegak. Mari kita lihat. Ini saya pencet aplikasi Desmos. Nah, di layar tampak seperti ini. Nah, di sini terbagi dari 3 bagian. Pertama, bagian tampilan kotak-kotak. Kemudian yang tengah ini yang kosong, tampilan kita memasukkan nilai. Nilai dari persamaan grafik garis lurus. Sedangkan yang paling bawah untuk memasukkan, mengetikkan variabel-variabel atau angka-angka. Langsung aja kita coba ya. Kita akan membuat garis mendatar, ya, garis mendatar atau garis horizontal. Ini kita pencet kotak yang kosong ini dan tampak kursornya, lalu kita pencet Y sama dengan 0. Nah, terlihat garis mendatar yang berwarna merah. Nah, warnanya ini bisa kita ganti. Kita pencet di kiri, paling kiri itu ya, yang warna merah, lalu bisa kita ganti warna biru, warna hijau, warna orange, warna ungu, atau warna hitam. Ya, tapi kita pakai yang awalnya tadi, kita pakai warna merah. Oke, lalu kita masukkan dari nilai berapa ke nilai berapa. Kita masukkan min 5 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 5. Lalu intervalnya ini 1 aja ya. Artinya nanti Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Bukan Y sama dengan 0, nah, perhatikan. Ini ada garis yang ada batan biru muda. Ini bisa kita geser ke kiri atau ke kanan. Misalnya kita geser ke kanan, bergerak. Ya, perhatikan, dia berubah dari Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 1. Lalu kita geser lagi menjadi Y sama dengan 2. Perhatikan, grafiknya naik. Lalu Y sama dengan 3. Y sama dengan 4. Y sama dengan 5. Selesai. Nah, bisa kita kembalikan lagi. Dari Y sama dengan 5 ke Y sama dengan 4. Sambil memperhatikan garisnya ya, dia berpindah turun. Ya, lalu Y sama dengan 3, Y sama dengan 2, Y sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan negatif 1, turun terus ya, turun lagi. Y sama dengan min 2, Y sama dengan min 3, Y sama dengan min 4, dan Y sama dengan min 5. Jelas ya? Nah, ini bisa kita geser-geser nih, perhatikan. Ya, saya geser ke kanan, grafiknya naik. Saya geser ke kiri, grafiknya turun. Baik, kita kembalikan ke Y sama dengan 0. Ya. Nah, garis Y sama dengan 0 ini adalah garis mendatar, disebut sumbu X. Ingat ya, justru sumbu X itu artinya adalah Y sama dengan 0. Jadi, sumbu X itu adalah garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 0. Jelas ya? Baik, untuk lebih jelas lagi, saya akan gambarkan garis lurus yang tegak. Ini kita pencet di bawah ini ya. Nah, kalau kita pencet ini kotak kosong yang di tengah ini, lalu otomatis muncul kotak-kotak keyboard ya. Nah, kita masukkan apa tadi? X sama dengan
0. Nah, ini terlihat garis biru ya, tegak lurus terhadap garis merah. Kita masukkan nilai X-nya. Kita masukkan dari min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Intervalnya juga 1. Ya. Nah, perhatikan. Nah, tampil garis dengan bulatan biru muda. Nah, perhatikan. Kalau kita geser ke kanan, maka grafik garis lurusnya akan bergeser ke kanan juga. Ini dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Selesai. Nah, bagaimana kalau kita geser ke kiri? Kembali dari X sama dengan 5 ke X sama dengan 4, X sama dengan 3, X sama dengan 2, X sama dengan 1, X sama dengan 0. Lalu kita geser lagi ke kiri menjadi X sama dengan min 1, X sama dengan min 2, X sama dengan min 3, X sama dengan min 4, dan X sama dengan min 5. Selesai. Kita kembalikan lagi ke X sama dengan 0. Jadi sudah kita dapatkan garis mendatar yang disebut sumbu X dan garis tegak yang disebut sumbu Y. Ingat ya, garis mendatar sumbu X itu yang merah ya, itu persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 0. Sedangkan garis tegak yang biru itu disebut sumbu Y, persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Nah, sumbu X dan sumbu Y, ya, garis merah dan garis biru ini bertemu di titik, ini perhatikan, ini kita pencet ya. Nah, kita pencet muncul angka kurung buka 0,0 kurung tutup. Itu adalah koordinat. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah, titik 0,0 ini disebut titik O. Artinya titik original. Ya, atau titik pusat. Yaitu perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jelas ya? Coba kalau kita geser garis merah ke 3 ya. Nah, perhatikan. Nah, ketiga ke garis Y sama dengan 3. Dan bagaimana kalau kita geser garis biru? Ya, kemana? Ke 5 coba. Berarti X sama dengan 5. Nah, perpotongannya di mana? Jadi kedua garis ini, garis merah dan biru ini berpotongan di titik ini. Kita pencet ya. Nah, titik hitam itu ketemu koordinat kurung buka 5,3 kurung tutup. 5 ini adalah X dan 3 adalah Y. Nah, ingat X ini disebut absis dan 3 ini disebut ordinat. Jadi koordinat itu ditulis X, Y, X-nya disebut absis dan Y-nya disebut ordinat. Jelas ya? Nah, coba sekarang kita ganti. Kalau Y-nya kita geser, garis merah kita geser ke bawah. Ya. Ke min 3 ya. Nah, sedangkan Y-nya tetap. Maka kita dapatkan titik potong yaitu di
kurung buka 5, negatif 3 kurung tutup. Artinya ini koordinatnya X, Y, X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah min 3. Coba kita geser lagi. Kalau garis biru kita geser ke min 5. Ya, X-nya X sama dengan min 5 ya, garis tegak atau garis biru kita geser ke X sama dengan min 5 dan Y-nya tetap yaitu min 3. Nah, berarti titik potongnya berada di kurung buka min 5, min 3 kurung tutup. Ini artinya X sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 3. Absisnya min 5 dan ordinatnya min 3. Jelas ya? Terima kasih sudah menyaksikan video saya.